Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ki. Faslun ay hada faslun utawi iki pak ono pasal suwiji. Faslun ay hada faslun utawi iki ono iku ono pasal suwiji. Finiyati tetap ing dalam martelaken niat fi hali ta'allumi ing dalam tingkai belajar. Fi hali ta'allumi ing dalam tingkai belajar. Sumala buddha nuli wajib. Sumala buddha nuli wajib lahu kedua tolib. Lahu kedua tolib. Opo sing wajib, opo minan niati saking niat. Opo minan niati saking niat. Zamana. Fi, masalah ada fi-nya ya. Fi zamani ta'allumil ilmi ing dalam waktune belajar ilmu. Fi zamani ta'allumil ilmi ing dalam waktune belajar ilmu. Kenapa? Idzin niyatu krono utawi niat. Idzin niyatu krono utawi niat. Hiya yo niat. Hiya yo niat iku al aslu asal. Iku al aslu asal. Fi jami'il ahwali ing dalam sekabiane piro-piro tingkah. Fi jami'il ahwali ing dalam sekabiane piro-piro tingkah. Likaulihi krono dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh innamal a'malu anging pestine utawi piro-piro ngamal. Innamal a'malu anging pestine utawi piro-piro ngamal. Ono sing maknani anging pestine utawi sahe amal. Ada juga yang memaknai angin pestine utawi kesempurnaane amal. Tergantung amalnya itu apakah amal yang wajib, apakah amal yang sunnah ataupun mubah. Kalau amal yang wajib berarti sah, kesahan daripada ibadah. Kalau amal yang sunnah berarti kesempurnaan dari ibadah tersebut. Di maure, iku biniati tergantung kelawan niate. Iku biniati tergantung kelawan niate. Ai hada utawi iki hadis innamal a'malu biniat iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Ini pasal yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena pasal di sini menjelaskan tentang niat ketika kita belajar. Awal-awal dulu itu pelajaran kita mengatakan bahwa wajibnya belajar, wajib belajar. Mulai dari kita istilahnya bahasanya apa? Mulai dari kita lahir sampai kita mati. Belajar itu wajib hukumnya. Nah, kewajiban itu bermula ketika kita sudah mukallaf. Maka dituntut untuk belajar. Belajar yang wajib itu apa? Kemarin dijelaskan, tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Yang wajib dipelajari adalah ilmu, ingat gak? Ilmu hal, ilmu yang kita pakai. Makanya ketika pedagang kita wajib belajar tentang ilmu dagang, muamalat, dan lain sebagainya. Ya awalnya nggak wajib, cuma kewajiban itu adalah ilmu hal. Ilmu hal ini luar biasa. Banyak cangkupannya gitu. Sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, diawali itu hal yang paling terpenting ketika kita belajar adalah niat. Itu wajib. La budalahu minan niat. Wajib hukumnya harus ada niat. Berarti kalau wajib itu hukumnya wajib itu gimana itu konsekuensinya? Ketika dikerjakan mendapatkan, ketika ditinggalkan mendapatkan. Nah, itu yang bahaya. Wajib. Kenapa? Nah, ini. Alasannya idzin niyatu hiya al aslu fi jamil ahwal. Karena niat itu merupakan pokok atau dasar dari semua amal. Semua pekerjaan. Itu adalah intinya, pokoknya. Jika niatnya salah, maka ibadahnya salah. Ini makanya. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan innamal a'malu bin niat. Semua sesuatu pekerjaan, ibadah itu tergantung dengan niatnya. Kalian sholat
Subuh khusyuk 2 rakaat itu dikerjakan selama 3 jam setengah seumpama. Saking khusyuknya, saking mantepnya ngerjakan sholat subuh sampai 3 jam setengah. Sampai keluarnya waktu subuh itu loh, bayangkan itu. Saking khusyuknya. Ibadahnya luar biasa, tapi ternyata nggak niat. Kira-kira sholat subuhnya sah apa enggak itu? Nggak niat sudah. Allahu Akbar sambil merem-merem kan Allahu Akbar. Ternyata 3 jam setengah ngantuk kan. Nggak kerasa tidur bangun-bangun. Lah saya kan sholat subuh ya. Nah, ini kan bahaya kayak gini. Amal apapun itu, amal baik sekalipun itu. Tapi kalau niatnya salah, itu imbasnya kepada ibadah. Ibadahnya nggak sah. Kalian zikir, wirid, habis sholat isya kamu jam 9, sholat isya, wirid sampai jam 4 seumpama. Jam 4 subuh. Niatnya salah. Yo, ibadahnya akhirnya ya zikirnya tetap dapat pahala karena kita melantunkan zikir. Apalagi bersolawat tetap dapat pahala. Tapi apa namanya keabsahan daripada ibadahnya, bentuk ibadahnya ya, ritual ibadahnya, bukan inti daripada masing-masing zikirnya, itu tidak sah. Kalau ibadahnya sunnah berarti tidak apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau ibadahnya wajib ya tidak sah. Ya seperti tadi sholat itu. Sholat khusyuk, sholat isya sampai panjang bacanya ayat rakaat pertama baca suratnya Al-Baqarah. Rakaat kedua baca suratnya apalagi Ali Imran sumpah. Luar biasa sholatnya panjang lebar kan. Tapi nggak niat ya nggak sah sholatnya. Karena inamal a'malu bini. Pun. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kam pirang-pirang apa nih min amalin penggawean apa nih min amalin penggawean yatasawwaru kang ka bentuk opo amal bisorotil a'malid dunya kelawan bentuk piro-piro penggawe dunyo bisoroti a'malid dunya kelawan bentuk piro-piro penggawe dunyo wayasirulan dadi opo amal di maure bi husnin niati kelawan bagusnya niat dadi iku min a'malil akhirati piro-piro penggawean akhirat. Kebalikannya wakam lan pirang-pirang nyatane min amalin saking penggawean ya tasawaru kang dadi kabentuk apa amal bisurati amalil akhirati kelawan bentuk piro-piro penggawean akhirat sumaya siru nuli dadi apa amal dadi iku min a'malid dunya saking piro-piro penggawe dunyo sebabe bisuin niati kelawan olone niat Masya Allah ini kata Kanjeng Nabi banyak sekali sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang itu berbentuk amal dunia, berbentuk amal duniawi, ya, tapi berubah menjadi amal akhirat karena sebab niat. Kalau di dalamnya dicontohkan di sini ini kal akli wasyurbi wan naumi, makan, apalagi minum, apalagi itu ya tidur itu amal dunia. Orang kalau disebut banyak tidur itu konotasinya bagus apa jelek itu? Bagus apa jelek itu?
Menurut pikiran yang normal, kamu kan pikirannya nggak normal. Menurut pikiran orang normal, orang kebanyakan tidur nggak bagus, bener nggak itu? Bener. Tapi kalau tidurnya itu karena niatnya yang bagus, contoh, saya tidur, saya niati agar supaya subuhnya tidak terlambat. Pahala itu tidurnya berbentuk ibadah akhirat. Makan. Orang kebanyakan makan kira-kira menurut akal normal itu orang kebanyakan makan bagus apa enggak gitu? Enggak kan? Enggak. Enggak. Makan terus. Tapi kalau ketika kita makan itu amal dunia. Ketika kita makan kita niatnya agar supaya kita kuat beribadah. Ganti makannya itu. Makannya dapat kenyang, dapat pahala karena niatnya yang baik. Makanya kata Kanjeng Nabi, banyak amalan dunia berubah berbentuk amalan akhirat karena bagusnya niat, karena baiknya niat. Begitu juga sebaliknya. Banyak amalan akhirat yang berbentuk akhirat ini, yang berbentuk agamis banget, akan tapi berubah menjadi amal dunia karena niat yang jelek, niat yang buruk. Kalau di dalamnya di sini dicontohkan apa? Kal a'mali allati fu'ilat ala wajhir riya. Naudzubillah. Ibadah yang kita lakukan karena niatnya riya. Apa riya itu? Oh, riya. Riya. Pamer, betul. Kalian ke masjid itikaf. Dari jalan itu sudah niatannya sudah biar dilihat takmir masjid. Soalnya takmir masjidnya punya anak perawan. Ini amal akhirat loh, tapi niat kalian salah, jadinya dunia gitu loh. Banyak sekali. Hati-hati. Terus ada pertanyaan, terus itikafnya Ustaz bagaimana? Ya tetap itikafnya udah pahala. Kita melaksanakan ibadah kok, dapat pahala. Apalagi kita berzikir kan. Tapi bentuk amalnya ini karena kita salah dalam konteks niatnya, maka berubah menjadi amalan dunia. Makanya hati-hati dengan niat ini. Kalian ini belajar di pondok ini dari rumah ini harus benar-benar niatnya. Jangan sampai salah. Ini kita amal akhirat loh mondok itu. Akhirat banget. Kalian mondok ngaji, gelem sinau, gelem sholat jamaah. Itu amal akhirat. Hati-hati kalau niatnya salah. Bisa berubah menjadi amal dunia kata Rasulullah. Makanya kalian harus benar-benar diniati. Nanti ada petunjuknya. Ketika kita mondok, ketika kita belajar niatnya yang benar itu apa. Ini catatan buat kalian, dicatat baik-baik biar nanti jangan sampai salah dalam niat. Penting banget. Bismillahirrahmanirrahim wayam bagilan sayogyo. Bismillahirrahmanirrahim wayam bagilan sayogyo opoayan wiya. Opoayan wiya yen to niat sopo al muta'alimu wong kang belajar. Ini niat-niat yang baik kalian catat. Sopal muta'alimu wong kang belajar bitola bil ilmi kelawan nuntut ilmu niat ridallahi ing ridone Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Ridallahi ing ridone Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Waddarul akhirati lan niat ing umah akhirat, tempat akhirat, kehidupan yang nyata, kehidupan yang abadi. Wa izalatal jahli lan niat ing ngilangi kebodohan. Wa izalatal jahlin lan niat ing ngilangi kebodohan. Ngilangi kebodohan an nafsi saking awak dewene si tolib, an nafsi saking awak dewene si tolib, wa insa iril juhali lan saking sekerine pira-pira wong kang bodoh. Sekerine pira-pira wong kang bodoh. Wa ihya ad-dini lan niat ing ngurip-ngurip agama. Lan niat ing ngurip-ngurip agama. Wa ibqa al-islami lan niat ing netepaken agama Islam. Lan niat ing netepaken agama Islam. Oleh netepaken agama Islam bil ilmi kelawan ilmu. Bil ilmi kelawan ilmu. Wala yasihulan ora sapa zuhud. Wala yasihulan ora sapa zuhud wa taqwa lan taqwa.
wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sertane bodoh. Ma'al jahli sertane bodoh. Wala yasihu lan ora sapa zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sertane bodoh. Masya Allah. Pun ini kata Kiai Musonib, kalian diajari wayam bagi ayan wiya al muta'allim bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Ini yang pertama. Jadi kalian niat ketika nyantri, ketika belajar, ketika sekolah, kalian niat yang pertama apa? Mengharap ridhonya Allah. Itu yang pertama. Saya niat belajar karena mengharap ridhonya Allah. Kenapa? Karena kalau sudah Allah meridhoi kita, Allah mengikhlaskan kita, berarti tandanya Allah mencintai kita. Kalau kita dicintai Allah, apapun yang kita inginkan pasti terkabul. Kenapa? Karena kita menjadi waliullah, kasihnya Allah. Makanya hal yang pertama yang harus kita benahi dalam niat adalah yang pertama niat untuk mencari ridhonya Allah. Yang kedua, wadzarul akhirati, dan niat untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Hidup di dunia itu hanya sementara. Kita paling lama usianya ya 70 tahun, 80 tahun kan. Paling lamanya bonus 100 tahun sumpah. Begitu kita wafat, kita nggak ada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Nggak ada endingnya, nggak ada the end-nya, abadan. Makanya hal yang kedua yang penting dalam masalah niat selain mengharap ridhonya Allah adalah apa? Dengan tujuan agar supaya mendapatkan tempat di akhirat yang baik, yang layak. Selanjutnya, wa izalatal jahli. Urutan yang ketiga, niat kita mencari ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Kenapa? Karena kita sekaligus mensyukuri Allah menciptakan manusia beda dengan makhluk yang lain. Itu diberi akal. Diberi akal. Kalau selain akal sama. Kalian pemberani, macan lebih berani. Ya kan? Kalian penakut, kucing lebih penakut. Ular berbisa, kalian lebih berbisa kan begitu. Sekali ngantuk luar biasa kan bahayanya kalian. Nah, racunnya luar biasa. Artinya sama makhluk yang Allah ciptakan selain kita juga sama. Mempunyai keberanian. Kayak kemarin itu kita jelaskan di pelajaran sebelumnya. Semuanya punya. Keberanian punya. Penakut juga punya kan makhluk lain. Yang membedakan kita punya akal. Kita punya berpikir. Makanya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa akal ya kita nuntut ilmu itu. Digunakan akal kita dengan baik. Apa tujuannya tadi? Niatnya adalah niat menghilangkan kebodohan an-nafsihi dari diri kita wa ansairil juhali dan dari kebodohan yang lain. Orang-orang bodoh yang lain. Kalian kalau ngajarin orang itu kan, orang yang memang awalnya itu nggak tahu, orang yang awalnya memang bisa kita kategorikan tidak mengetahui satu ilmu, kalian kasih pelajaran, akhirnya orang itu tahu ilmu. Berarti kan kita menghilangkan kebodohan orang lain. Kita menghilangkan ketidaktahuan orang lain. Yang selanjutnya, yang keempat, niatnya adalah ihya ad-din. Niat menghidupkan agama. Kenapa? Karena tanpa ilmu, tanpa adanya santri, tanpa adanya orang yang nuntut ilmu, agama habis, mati. Beneran ini. Beneran. Gak usah jauh-jauh, kalian coba aja satu kampung. Ya mungkin kejauhan juga ya. Satu RT sudah. Satu RT kalian gak ada yang belajar, gak ada yang mondok, gak ada yang ngaji, gak ada madrasah diniyah, gak ada TPA, gak ada TPQ. Hancur satu RT itu, beneran. Kenapa? Karena pondasi agama. Pondasi pondasi dari kerukunan, pondasi dari kebahagiaan itu adalah agama. Sehingga ketika kita nyantri, ketika kita belajar, kita niati untuk menghidupkan agama. Dan niat ibqa'al Islam, agar melestarikan agama Islam, agar agama Islam terus eksis, terus berjalan. Ya kita ini dengan kita belajar, kita nyantri, maka agama Islam akan eksis, akan terus berkesinambungan. Pun ada yang lebih bahaya lagi kata Kiai Musonif, wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Ini hati-hati, garis besar ini.
zuhud, takwa ini tidak sah. Tidak berefek sama sekali ma'al jahli kalau orangnya bodoh. Naudzubillah min dzalik. Berarti syarat daripada zuhud, syarat daripada takwa itu adalah punya ilmu. Ya Allah. Ini di bawahnya adalah nanti kita jelaskan. Artinya dari sini dapat kita artikan bahwa ketakwaan orang, kezuhudan orang itu tak berarti apa-apa ketika dia tidak punya ilmu. Ketika bodoh. Contoh. Orang beribadah nih, sholat nih. Sholat sergap 5 waktu dikerjakan. Bahkan dilebihkan. Yang kewajiban kita 5 waktu karena dia bodoh jadi 6 waktu. Itu kira-kira yang 6-nya itu bisa membuatkan sah atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena menambahi. Enggak boleh. Menambahi kriteria sholat yang dirumuskan oleh syariat. Makanya ini hati-hati nih, di luaran banyak sekali ini. Orang yang enggak ngerti syariat, orang yang enggak ngerti agama, bahasanya torikot, ya. Bahasanya apalagi itu? Ilmu yang paling atas katanya, hakikat tinggi, tapi syaratnya enggak benar. Makanya dia mengatakan bahwa sholat enggak usah pakai gerakan, zikir aja cukup. Karena hati kita sudah menyatu dengan Allah. Nah, ini kan bahaya. Kita sudah manunggaling Gusti. Ini bahaya loh. Kenapa? Karena syariatnya dia belum memadai. Sok-sokan belajar ilmu ma'rifat lah. Lalu Fathul Qoribnya nggak paham. Bahaya. Mabadi fikihnya nggak ngerti. Cobalah belajar mabadi fikih dulu. Mal Islam, kan? Wa asyhadu Allah itu. Harus belajar dulu itu. Jangankan itu zuhud dan takwa tanpa adanya ilmu itu tidak sah. Luar biasa. Wa ansyadalan nembangaken sapa Syekh Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah syi'ran ing syair. Burhanuddin. Libadihim nembangaken kedua sebagiannya ulama. Wa ansyadalan nembangaken sapa Syekh wal Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah syi'ran ing syair libadihim kedua sebagiannya ulama. Ngini, fasadun iku kerusakan. Fasadun iku kerusakan kabirun kang gede. Fasadun iku kerusakan kabirun kang gede alimun utawi wong kang alim. Alimun utawi wong kang alim, mutahatikun kang ora merduli. Mutahatikun kang ora merduli. Wa akbaru lan iku kang luwih gede. Wa akbaru lan iku kang luwih gede minhu saking alimun mutahatikun. Minhu saking alimun mutahatikun jahilun utawi wong kang bodoh. Jahilun utawi wong kang bodoh. Mutanasikun kang ahli ibadah. Masya Allah, orang bodoh. Ahli ibadah tapi bodoh gitu loh. Huma utawi karo-karone alim mutahatikun wa jahilun mutanasikun. Iku fitnatun dadi fitnah fil alamina ing dalam. Wong alam kabeh. Fil alamina ing dalam wong alam kabeh. Fitnah azimatun kang gede. Fitnatun iku fitnah azimatun kang gede. Atau kang agung. Liman kedua wong bihima kang kelawan karone alimun mutahatikun wajahilun mutanasikun fi dinihi ing dalam agamane man. Fi dinihi ing dalam agamane man. Yatamassaku kang tetanggenan sapa man. Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin. Beliau membuat syair. Beliau mengatakan bahwa suatu kerusakan yang besar adalah orang alim yang tidak peduli. Orang alim yang tidak peduli itu maksudnya apa ini? Kalian lihat di dalamnya. Orang alim yang tidak peduli itu maksudnya adalah alimun mutahatikun itu alladzi la yubali ayatahatta qabima zikra alim ini. Alladzi yaf'alu khilafas syar'i
minal af'ali ar-radifah. Nah ini. Jadi orang alim yang nggak peduli itu maksudnya gini. Dia ngerti hukum, tapi nggak dipakai hukumnya gitu loh. Dia pinter, ngerti. Rukun sholat ada 18 di Fathul Qorib. Dia ngerti, tapi nggak dilaksanakan. Riba hukumnya haram. Dia ngerti, tapi dilaksanakan. Itu adalah alimun mutahatikun. Nggak peduli dengan apa yang dia ketahui. Itu adalah kerusakan yang besar. Tapi ada lagi kerusakan yang lebih besar daripada itu adalah jahilun, orang bodoh yang apa tadi? Ahli ibadah. Ahli ibadah tapi bodoh. Ibadahnya tanpa didasari ilmu itu bahaya sekali. Makanya di sini dikatakan wahuma fisnatun. Kedua-duanya adalah merupakan fitnah. Fitnah bagi siapa? Liman bihima fi dinihi atamasaku. Bagi orang yang dalam masalah agamanya dia merujuk kepada dua orang itu. Bahaya. Maka kriteria daripada dua orang ini jangan sampai dijadikan sebagai rujukan kita dalam masalah agama. Rusakan. Satunya orang pinter tapi nggak mengamalkan ilmunya. Yang satunya orang bodoh meskipun dia gemar beribadah. Lebih bahaya itu. Kenapa? Karena ibadahnya sudah salah. Ya tadi akhirnya merumuskan bahwa sholat tidak usah ada gerakan, cukup dengan zikir di hati saja. Karena intinya sholat adalah doa. Mengingat kepada Allah sehingga dengan kita mengucapkan Allah, Allah, Allah. Sholat kita sudah selesai kewajibannya. Nah ikan bodoh ini. Lo yang nggak ngerti Fathul Qorib, ono rukun ono syaratnya kok sholat kok. Rukunnya ono rukun fi'li, ono rukun kauli. Rukun apa namanya fi'li harus dikerjakan, ruku ya ruku, sujud ya sujud, kan begitu. Nah ini bahaya, aliran-aliran yang semacam ini sudah mulai. Ini berarti orang jahil, orang bodoh yang gemar beribadah. Akhirnya ibadahnya salah. Kenapa? Karena ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu. Ini bahaya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari dua golongan orang tersebut. Kita alim mengetahui, kita amalkan apa yang kita ketahui, dan kita juga tidak bodoh. Kita ahli ibadah tapi kita tidak bodoh. Ibadah kita berdasarkan ilmu. Nah, kalian ini termasuk orang-orang yang sangat beruntung di pondokan. Iya loh, orang beruntung. Saya kadang mikir, ya Allah, teman-teman kita yang ada di rumah, yang sholatnya sregep, tapi dia nggak tahu loh. Nggak tahu ibadahnya itu dasarnya apa, pokok ikut-ikutan orang tuanya, ikut-ikutan ustadz dilanggarnya. Ini kan bahaya ini kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Di mau re. Di mau. Wayan wiya. Ada tambahan lagi. Wayan wiya lan yento niat. Wayan wiya lan yento niat sapa si thalib bihi kelawan tolabul ilmi. Bihi kelawan tolabul ilmi asyukra niat ing syukur. Asyukra niat ing nyukuri ala nikmatil akli ing atase nikmat kang rupa akal. Ala nikmatil akli ing atase nikmat kang rupa akal. Wasihatil badani lan nyukuri nikmat rupa sehat badan. Walayan wiya lan yento ora kena niat sapa si thalib bihi kelawan tolabul ilmi ora oleh niat ikbalan nasi ing olehe madepe menungso. Ing olehe madepe menungso. Gak boleh. Wala istijlabi hitamid dunya lan ora amrih narik bondo dunyo lan ora oleh niat ing gitu kalau di mana nih lengkap. Ora kena niat ing narik bondo dunyo. Wal karomata lan ing kemuliaan. Wal karomata lan ing kemuliaan inda sultani ing dalam mungguwe sultan, raja. Ya presiden kalau di Indonesia. Kepala desa, kepala dusun, caper gitu nggak boleh. Niat nuntut ilmunya biar caper gitu nggak boleh.
Wa ghairihi lan sakliyane sultan. Wa ghairihi lan sakliyane sultan. Qala ngendika sapa Muhammad bin Hasan rahimahu muga ngrahmati hu ing Muhammad bin Hasan sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Dawe ngene. Laukana lamun ono sapa nasu menungso. Laukana lamun ono sapa kecepetan ta, Dong? Enggak ya. Laukana lamun ono sapa nasu menungso. Kulluhum ya sekabehane annas. Kulluhum ya sekabehane annas. Ono iku abidi. Ono iku abidi pira-pira kaula ingsun. Ono iku abidi pira-pira kaula ingsun. Ya la aktabtuhum. Mongko merdekaaken ingsun ing annas. Mongko merdekaaken sapa ingsun ing annas. Patabarok tulan. Wat ya benar. Watabarok tulan. Nglebaraken ingsun. Lan nglebaraken ingsun an walaihim saking ya warisane Anas, saking warisane Anas. Pun titik. Jadi selain niat-niat yang di atas tadi, juga ketika kita menuntut ilmu, kita niati untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, diantaranya nikmat akal, nikmat sehat, apalagi layanwi. Nah ini yang nggak diperbolehkan. Tidak boleh dalam menuntut ilmu, dalam belajar kita niat iqbalan nas agar supaya dilirik orang lain, agar supaya dipuji orang lain. Nggak boleh. Hati-hati. Ini luar biasa loh dampaknya. Nggak boleh. Masya Allah, biar dipandang oleh ustadznya. Nggak boleh. Hindari semacam itu. Pokoknya kita belajar gitu aja sudah. Terus tidak boleh lagi belajar tujuannya istijlabi khitamid dunya. Apa? Belajar niatnya bisnis. Memperkaya diri, memperbanyak harta. Itu nggak boleh. Ya, makanya mohon maaf ini. Ustadz kadang mengkritisi orang tua yang menyekolahkan anaknya. Terutama di sekolah apa? SMK. Iya kan? Oh, orang tuanya sudah salah niatnya loh. Niatnya itu anaknya disuruh bukan belajar ilmu tapi agar dapat kerjaan. Salah loh ini niatnya. Kerjaan itu bonus bukan niat. Makanya harus ditata. Kalian kalau udah punya anak, enggak, saya enggak di MA, udah anak saya di SMK biar dapat kerja. Nah, berarti ini kan dari awal niatnya udah salah. Bukan sekolahannya yang salah, tapi niatnya yang salah dari orang tua. Makanya hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita belajar, ketika kita sekolah, ketika kita mondok, tidak boleh niatnya untuk mengumpulkan harta, untuk mendapatkan harta, nggak boleh. Pun sama dengan sekolah itu harus ditata benar. Tidak boleh lagi kita niat menuntut ilmu karena agar mendapatkan kemuliaan dari atasan, indah sultan, wa ghairihi, ya atasan lah, biar disanjung Pak Presiden, biar disanjung Pak Bupati, biar disanjung Pak apalagi kepala desa, apalagi Pak Kepala Dusun dan lain sebagainya. Gak boleh meminta. Kalau orang lain menyanjung kita, itu urusan mereka, boleh dong kita menerima. Tapi kalau kita meminta sanjungan, mengharap sanjungan dari orang lain, itu nggak boleh. Adapun orang lain menyanjung kita ya nggak masalah. Kita bukan minta disanjung kok. Kita bukan minta dimuliakan kok. Mereka yang memuliakan kita itu nggak masalah. Bahkan di sini beliau Muhammad bin Hasan mengatakan, kalau seandainya laukana annas kulluhum abidi, kalau seandainya semua manusia itu adalah hamba saya, katanya beliau, wabi manusia itu jadi budaknya, maka apa kata beliau? Saya akan memerdekakan semua manusia itu. Semuanya dimerdekakan dan saya tidak akan menuntut warisnya, menuntut warisan darinya. Makanya di sini dilanjutkan waman utawi sapane wong, 1 menit lagi.
Waman utawi sapane wong wajada kang nemu sapa man ladzatal ilmi ing kenikmatane ilmu. Waman utawi sapane wong wajada kang nemu sapa man ladzatal ilmi ing kenikmatane ilmu wal amali lan amal. Wal amali lan amal bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu yo. Kilama masyaallah. Kila sedikit. Kilama yarghabu mongko kedik banget demen sapa nas, mongko kedik banget demen sapa nas fima ing dalam perkara indan nasi ing dalam mungguhe menungso. Indan nasi ing dalam mungguhe menungso. Maksudnya kalau orang itu sudah sudah merasakan nikmatnya ilmu, sudah menemukan lazatnya ilmu, maka dunia itu tidak berarti sama sekali. Sehingga di sini dikatakan apa? Dia akan sedikit sekali bergantungan kepada orang lain. Suka ingin terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Makanya ketika kita masih masih iri, dengki kepunyaan orang lain, bahkan ingin memiliki kepunyaan orang lain, berarti kita belum menemukan lazatnya ilmu. Kita belum merasakan lazatnya ilmu. Kenapa? Karena di sini kata Kiai Musonif, kalau seandainya kita sudah menemukan lazatnya ilmu, sudah menemukan enaknya ilmu, maka tidak akan ada rasa keinginan untuk memiliki sesuatu dari orang lain yang dimiliki orang lain tersebut. Paham maksudnya gitu ya? Pun 8:30. Ansadana wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.